Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja, saya dari kelas 2 Depenjas NPM 192191152. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP, baik yang versi lama dan juga versi sederhana. Dalam RPP tersebut ada beberapa macam komponen di dalamnya. Yang pertama harus menerapkan identitas, kemudian KIKD-nya, kompetensi inti, kompetensi dasarnya, tujuannya, kemudian metode pembelajarannya, langkah-langkahnya, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas ya dari mulai identitas. Identitas itu terdapat sekolah, asal sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas dan semesternya, kemudian materi pokoknya, dan kemudian ada alokasi waktunya. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti, yaitu beberapa tujuan kita, bukan tujuannya apa, kompetensi inti kita dalam akan memulai pembelajaran. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, seperti itu. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, kemudian memahami pengetahuan. Yang ketiga, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret atau dalam itunya menguasai pembelajaran tersebut. Yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar itu ada 3 macam ya, ada 4 macam. KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 dan KI2 itu yang pertama sikap spiritual, menganut agama. Yang kedua tentang sikap. Yang ketiga tentang pengetahuan. Dan yang keempat tentang keterampilan. Kemudian adapun nilai karakter ya. Yang pertama harus disiplin. Kalau dalam olahraga itu harus sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Adapun tujuan pembelajaran. Saya membuat tujuan pembelajarannya itu yaitu melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode inquiry atau discovery learning. Peserta didik dapat yang pertama menunjukkan sikap religius, kemudian menunjukkan sikap disiplin sportif, kemudian menganalisa keterampilan gerak. Saya tentang bola voli ya, misalnya keterampilan gerak, passing bawah, passing atas, kemudian servis, kemudian servis atas, tadi servis bawah ya, kemudian spike, dan yang terakhir block. Nah, kemudian bisa menjelaskan hasil analisa keterampilan, kemudian menjelaskan cara melakukan hasil analisis keterampilan gerak, kemudian melakukan hasil analisis keterampilan gerak, dan yang terakhir menggunakan hasil analisis keterampilan gerak tersebut ke dalam sebuah permainan, baik itu peraturannya dimodifikasi ataupun tidak. Kemudian yang keempat tentang materi pembelajaran. Ada materi pembelajaran reguler, ada materi pembelajaran remedia, dan materi pembelajaran pengayaan. Materi pembelajaran reguler yaitu ada 3 pertemuan ya, saya membuat 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama, pertemuan kedua dan ketiga. Yang pertama itu keterampilan gerak passing bawah dan passing atas. Pertemuan kedua itu keterampilan gerak servis bawah dan servis atas. Dan yang pertemuan ketiga yaitu belajar keterampilan gerak spike dan blocking. Saya membuat keterampilan gerak itu yang pertama tanpa bola, kemudian memakai bola, biar bisa merasakan gitu ball feelingnya. Yang ketiga memakai bola secara individu. Yang keempat memakai bola secara berpasangan. Dan yang kelima harus melewati net atau memakai net. Kemudian yang keenam berkelompok dan kemudian melakukan permainan bola voli. Kemudian materi pembelajaran remedial yaitu yang tadi keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, spike, dan blocking. Kemudian adapun materi pembelajaran pengayaan. Pengayaannya yaitu seperti memainkan permainan bola voli dengan menggunakan satu lapangan penuh tanpa dimodifikasi dengan jumlah pemain yang lengkap yaitu 6 orang. Dan peraturan permainan menggunakan peraturan yang standar yang selayaknya dipakai.
Kemudian metode pembelajarannya yaitu inquiry atau discovery learning. Media dan bahan pembelajarannya yaitu model peserta didik atau guru yang memperagakan keterampilan gerak dari mulai passing sampai blok. Kemudian gambar keterampilan gerak dari mulai passing bawah sampai blok. Kemudian membuat video, baik video itu pembelajarannya itu video dari mulai passing bawah sampai sampai blocking. Kemudian alat pembelajarannya yang pertama bola poli, lapangan bola poli, net dan tiang net, kemudian fluid dan stopwatch, dan yang kelima lembar kerja atau student work yang berisi perintah atau indikator tugas gerak. Kemudian adapun sumber pembelajarannya itu dari buku pelajaran siswa kelas 11 semester 1 karena saya membawa membawa kelas 11 dan semester 1. Kemudian yang kedua dari internet atau website-website baik dari media sosial ataupun media cetak ataupun misalkan dari searching gimana juga boleh lah. Adapun langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam RPP tersebut ada dari mulai pertemuan pertama 3 jam pelajaran, pertemuan kedua 3 jam pelajaran, pertemuan ketiga yang terakhir 3 jam pelajaran. Dalam kegiatan tiap pertemuan itu harus ada Yang pertama kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu minimal paling 15 menit lah. Contohnya meminta berbaris, kemudian berdoa, kemudian pemanasan dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan inti yaitu memulai pembelajaran dari mulai diperagakan, kemudian memperagakan dan menganalisa dan sampai mempraktekkan secara langsung. Dan yang terakhir bagian penutup. Adapun bagian penutup itu seperti evaluasi. Contohnya evaluasi dalam gerakan, contohnya passing bawah harus begini. Kemudian berdoa. Kemudian ada yang kelewat. Mengasih tahu untuk materi pembelajaran selanjutnya misalkan udah passing bawah, passing atas, kemudian servis bawah, servis atas. Seperti itu ya. Yang terakhir tentang penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama ada penilaian afektif. Apa itu penilaian afektif? Penilaian afektif adalah penilaian secara langsung ketika pembelajaran itu dimulai. Yang kedua, penilaian kognitif, yaitu peserta didik mampu menjelaskan cara melakukan keterampilan gerak dalam bola poli sekaligus mempraktekannya. Kita membuat sebuah tabel tentang untuk menilai ya seorang siswa agar kita tahu catatannya tentang siswa tersebut. Dari mulai nilainya itu dari mulai 90 ke atas itu nilainya yang baik ya, bisa menjelaskan sekaligus bisa mempraktekkan, menjelaskan dengan rinci dan mempraktekkan dengan baik. Kemudian nilai 70 sampai 89 itu mampu menjelaskan tapi tidak dengan rinci, dengan baik saja dan mempraktekannya. Kemudian yang terakhir nilainya kurang dari 70 yaitu kurang bisa menjelaskan, dia tidak mengerti sama sekali atau hanya sedikit menjelaskannya. Dan yang terakhir adapun RPP sederhana yaitu tidak dengan penjelasan secara rinci dari langkah-langkah metodenya, langsung kepada tujuan pertemuan, jadi tidak memakai kompetensi inti dan kompetensi dasar, langsung masuk kepada tujuan pertemuan, kemudian kepada alat bahan, dan kemudian yang terakhir itu tentang penilaian atau hasil pembelajaran. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.